Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pemirsa Darul Falah Cilacap yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini sedikit akan kami sampaikan beberapa keutamaan-keutamaan yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Siapa yang tidak tahu surat Al-Ikhlas, saudaraku, hampir kita itu kalau sholatnya ingin cepat, biasanya ini surat ini selalu kita baca. Ini yang sering-sering sholatnya cepet-cepet ya, biasanya pada hafal banget ya, langganan ya surat Al-Ikhlas nih. Pemaning kalau waktu zuhur, waktu asar, biasanya sering dipakai ya surat ya. Wala Gusti Allah jalan ngapura. Wong maca Quran, wong sholat njaluk cepet rampung jan. Njaluk cepet rampung tapi umurnya njaluk didawakna terus. Tapi terlepas dari itu semuanya, ya perlu diketahui surat Al-Ikhlas ini ternyata banyak sekali fadilahnya, saudaraku. Banyak sekali fadilahnya. Bahkan kata Nabi, barang siapa membaca 3 kali, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, faka'annama khatamal Qur'an, seperti orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Makanya dulu di zaman Rasulullah SAW, zamannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, ini Rasul kan bikin sayembara karena putrinya dianggap sudah cukup untuk menikah, Dewi Fatimah gitu. Maka Rasul mengadakan sayembara, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran paling cepat maka berhak untuk memperistri putrinya, yaitu Dewi Fatimah radhiyallahu anha. Nah, karena mendengar berita itu, sahabat kemudian mereka beramai-ramai berbondong-bondong berkumpul untuk mengikuti sayembara, membaca Al-Quran dengan harapan bisa memperistri putri dari Rasulullah SAW. Sahabat semua aku pengen jadi anak mantunya Kanjeng Nabi. Ya mereka datang pada gasik-gasikan seperti itu ya, lebih awal mereka kemudian membaca Al-Quran. Luar biasa, suara suruh gemuruh ya pada waktu itu. Kemudian Sayyidina Ali juga mengikuti, minta izin kepada Rasulullah, apakah saya boleh ikut? Ya silakan Ali, silakan boleh. Kemudian Sayyidina Ali tidak seperti sahabat-sahabat yang lain, saudaraku. Ini kecerdikan Sayyidina Ali, benar-benar cerdik sekali, hebat sekali, cerdas sekali ini Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali satu per satu, kata per kata dari Rasulullah SAW dia amati, kemudian dicatati seperti itu, sehingga beliau itu sulit sekali untuk lupa. Angger mung sebatas ngapalan kan bisa kelalen, tapi angger dicatati kelalen bisa dibuka man. Inilah akhlaknya Sayyidina Ali. Jadi yang lain mungkin lupa, Sayyidina Ali masih ingat bahwa Rasul pernah mengatakan bahwa barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali itu faka'annama khatamal Qur'an, laksana mengkhatamkan Al-Quran. Ini tidak disadari oleh para sahabat yang lainnya. Sehingga ketika Sayyidina Ali membaca surat Al-Ikhlas 3 kali di hadapan Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat, berhenti, ini sudah ada pemenangnya. Semua kan terkejut, otomatis kaget. Siapa pemenangnya? Pemenangnya sampai apa? Bukan saya. Oke, butuh tuh. Lah sampai begini. Akhirnya Rasul mengumumkan, ini loh pemenangnya itu sahabatmu, ponakanku, ini Sayyidina Ali.
Jadi Sayyidina Ali menang maca surat Al-Ikhlas ping telu wis bisa mempersunting memperistri putri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing liyane wis ketemu wis apa wis kempringet wis masalah ya. Ini makanya Allah dawuh dalam Al-Qur'an. Dawuh Allah wonten Al-Qur'an, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun." Katakan Muhammad, orang yang paham, orang yang tahu, orang yang pandai, apakah sama dengan orang yang tidak? Jadi di sini ya, memberikan pembelajaran juga untuk kita semuanya bahwa mulianya wong alim seperti itu. Tanpa kita menafikan untuk sahabat-sahabat itu ya, sahabat-sahabat itu sahabat-sahabat yang berkompetisi dalam perlombaan. Karena anggap mereka, wah, sama dia mau mengkhatamkan Quran paling cepat ya gue. Anggapannya, oh iya ya, yang kudu kasih, yang kudu cepet ya. Ternyata di sisi lain, wong ngapalna kalau wong nyateti si menang wong nyateti. Sayyidina Ali setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngaji ini, ngaji lah ya, cara kula sampean ki ngaji karo Kanjeng Nabi. Iki selalu membawa pen dan kertas, membawa pen dan buku, dan dicateti. Jadi kalau lupa dibuka. Ingat Sayyidina Ali ini. Hebatnya di sini Sayyidina Ali hingga pada akhirnya Sayyidina Ali mempersunting putri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Jadi fadilah surat Al-Ikhlas ini dibaca 3 kali, faka'an nama khotamal Quran, laksana orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Tapi aja moco Al-Ikhlas kok orang gelem macane Quran, itu ya salah manding. Itu yang pertama. Saya tidak akan menyebutkan semuanya karena kita terbatas dengan durasi waktu seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu bisa litajlibi rizki, menarik rizki ya. Dulu ada seorang laki-laki syaka rajulun ila nabi alaihi salatu wassalam ngan fakrihi. Ada seorang laki-laki sowan karo Kanjeng Nabi, matur Rasul kula kok dadi wong kok kula kon iki kere nggih, pripun kula nek men kon sugih Kanjeng Nabi. Ya wajib wong ya ikhtiar sing diomongin nang Kanjeng Nabi. Terus ke sahabat ke tak ngomong ini ki. Idza dakhilta alal bait, ketika kamu hendak masuk ke rumah, faqra, maka bacalah surat Al-Ikhlas, surat Ikhlas. Jadi ana wong lanang wadul karo Kanjeng Nabi. Nyong kok dadi wong kok kere bae Kanjeng Nabi ya jan. Pripun lah kula diparingi anu lah jangan. Dawuh Kanjeng Nabi ya usaha, ikhtiar. Dong, kayak gue. Terus kowe ngarep mlebu maring omah, dalam diwaca sedurunge mlebu maring omah, kowe maca surat Al-Ikhlas. Jadi Kanjeng Nabi kon maca surat Al-Ikhlas ya mlebu maring omah kae ya, belum maring omah kok ngerti omah iki mbok. Omah Rika lah maksud omah sapa sih? Rika maca surat Al-Ikhlas. Niki kaya dene Kanjeng Nabi marai kali sahabat sing nyuwun njaluk dirubah lah kali Gusti Allah keadaannya atau kahanannya kok men ora kere banget ya gue lah. Iya gue. Tetap sambil berusaha, orang mung ngono-ngono tok ora dadi, usaha. Dawuh Kanjeng Nabi, faqra surat Al-Ikhlas. Sebelum ketika kamu hendak masuk ke rumah, faqra surat Al-Ikhlas. Bacalah surat Ikhlas. Fafa'ala dzalika. Kemudian anak muda ini atau sahabat ini pun melakukan apa yang disarankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan sebelum masuk rumah membaca surat Al-Ikhlas. Sahabat ini pun melaksanakannya. Dan masalah hitungan itu ya terserah sampean, sing arep padang lakoni dulur. Telu apik, 11 apik. Semakin banyak semakin bagus. Tapi gua ora dadi mlebu-mlebu maring omah lah ya sing kira-kira standar bae. Telu apa pitu apa 11 itu sampai banget tuh. Jadi masalahnya di sini tidak disebutkan bilangannya.
Jadi dilakukan itu oleh anak muda tersebut, oleh sahabat muda tersebut. Apa yang terjadi setelah beberapa waktu kemudian? Fawasa Allahu Ta'ala, Allah perluas rezekinya, Allah permudah usahanya, Allah kasih tambah rezekinya sehingga dia menjadi orang yang kaya. Mantap, Bok. Ya berkait surat Al-Ikhlas dulu. Ya bisa dilihat keterangan ini di dalam di dalam kitab Dzurratun Nasihin ya. Halamannya di bab Fadilatus Surat Al-Ikhlas. Silakan buka saja di situ ada. Bagi-bagi ilmu lah ya. Jadi bukan semedit ini ya. Bagi-bagi ilmu nanti kita terus dibuka babe anak ngerti kan. Dikasih pada bisa maca kitab bisa ngerti kan ya uli jariah kayak gitu. Ilmu kok diumpet-umpet naik medit temen jaga. Gusti Allah jalur ngapura panganan medit ilmu sing medit sing apa sing ngerti. Astagfirullahaladzim. Ilmu kia dibagi kena arep ora ilang ora arep ora kelong ora. Nika bagi kena ilmu karo wong liya iki arep ora bodoh nari ora lah. Jar kok gumun banget lu dikesaing apa kepri aja kayak gue lah ya. Nah, itu yang kedua dulu. Kemudian yang ketiga saudaraku, yang ketiga, waktu terjadi perang Tabuk, terjadi perang Tabuk. Jadi daerah perang Tabuk dilangsungkannya perang Tabuk, ya. Pasukan kaum muslimin dengan kaum kafirin itu daerah itu dengan kota Madinah itu kurang lebih bisa ditempuh dengan waktu 1 bulan ya, perjalanan 1 bulan dawa suwe gitu loh. Karena Jawa Timur paling sedina sewengi lah ya, sedina sewengi ya bayoran anak yang pemane mangkat wengi dan sewengi lah ya kurang lebih ya 9 jam lah ya 9 jam ya agar para istirahat ya 12 jam toh ya kan. Ini memakan waktu 1 bulan ya antara terjadi nih lokasi perang Tabuk dengan kota Madinah 1 bulan. Jadi kisahnya seperti ini saudaraku ya. Pada waktu itu di pagi hari matahari itu cerah banget. Hari itulah ya terang beneran. Namun tiba-tiba terangnya itu hilang. Ya, terangnya itu hilang. Dan terlihat itu gelap gulita. Oh ya gulita lah ya, gelap ya mendung lah caranya mereka ki mendung. Itu di mendung temen ki ya. Kanjeng Nabi batin ya apa sih ki ya. Nah, akhirnya kan Nabi tanya sama Jibril, Malaikat Jibril turun. Kemudian matur kali Kanjeng Nabi. Pripun Kanjeng Nabi? Kimi matahari sereng ngene padang kok terus dadi mendung ya nu kena ngapa? Akhirnya Malaikat Jibril matur. Nuwun sewu Kanjeng Nabi, niku mendung krenen sebab Gusti Allah niku nurunaken 70.000 malaikat. 70.000 malaikat kon mudhun maring langiting bumi, kon mudhun maring bumi. Li ana ashabika karena sahabate panjenengan Muawiyah kot mata. Sahabate jenengan sahabat Muawiyah niku tilah dunya. Jadi gara-gara mendung serengenge mendung kae gara-garane peteng itu ya, peteng kuwi gara-garane kenang sayape saya kena ya gembak ya malaikat 70.000 mulane dadi peteng kaya gue mudhun maring bumi ya arep nyolati janazahe sahabate Kanjeng Nabi sing jenenge Muawiyah sing nang Madinah ya gue dulur. Padahal waktu niku Kanjeng Nabi akinang lokasi perang Tabuk, jarak Madinah karo lokasi perang Tabuk wis sebulan nek ditembung. Lah, terus Kanjeng Nabi niki
diaturi mbok badhe mriksane Kanjeng Nabi, yuh dalam ditilingi nang Kanjeng Nabi karo malaikat Jibril. Munggah ditingali temenan sahabat Kanjeng Nabi Muawiyah niki sampun tilar dunia, malaikat ki wis pada siap-siap kabeh berbaris ya, berjajar dengan tujuan untuk menyolati sahabatnya Kanjeng Nabi yang nami Muawiyah. Nah, karena ngono kan terus timbul pertanyaan Kanjeng Nabi ki hebat temen ki sahabat ya. Takon Kanjeng Nabi karo malaikat Jibril dalam Kanjeng Nabi, ki hebat temen Muawiyah ya. Muawiyah niki nang alam dunya ki memangnya ngamal apa sing nyebabaken Gusti Allah ngudhunaken 70.000 malaikat sampai padha nyolati sahabat Muawiyah ya. Mesti ngamale Muawiyah iki luar biasa. Cara iki ngedap-ngedapi lah. Kuli ngamal ki ngedap-ngedapi. Apa jawabannya? Jawabannya malaikat Jibril. Terus niki Kanjeng Nabi, sahabatnya panjenengan namine Muawiyah niku sahabat sing ora taulat anggene mau surat Al-Ikhlas. Baik posisinya sedang duduk kumudan, wakiyaman, posisinya sedang berdiri, posisinya sedang berjalan, pergi maupun pulang, dimanapun, kapanpun, saat apapun, siang, pagi gizim lah ya, pagi siang, petang hingga malam, sahabat Muawiyah tidak lepas dengan membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Karena sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala jatuh cinta kepada sahabat Muawiyah, hingga pada akhirnya sahabat Muawiyah meninggal dunia. Allah memerintahkan 70.000 malaikat untuk turun ke bumi untuk menyolatkan sahabat Muawiyah. Jenengan kersa ngimami mbok Kanjeng Nabi, yo ayo aku gelem ngimami. Akhirnya diimami nang Kanjeng Nabi, sing makmum niku para sahabat, sing makmum niku para malaikat. Dibami ya, dulur ya. Di surat Al-Ikhlas ki sing biasanya go wiridan riga ngar sembahyang kok pengen cepet ya Allah arep kondangan macane kul wallahu ahad. Astagfirullahaladzim. Sembayang sunat kul walu selangganane kul wallah astagfirullahaladzim. Apik surat Al-Ikhlas gitu, tapi agar golangganan terus kayak gue ya jangan sembayang aja. Agar waca Al-Ikhlas agar golangganan anu apik, tapi ya sing akeh ya bung pisan tok maca surat Al-Ikhlas pisan tok ya duwi-duwi kayak kinjang cempok lah. Astagfirullahaladzim. Ya gitu dandane gue sembayang pada cepet-cepet iki lah ya, sembayang kayak kinjang cempok jan. Bayang aja sing tumanina sing anteng kayak ya dulur ya. Biar cepet-cepet bae durasi karo waktu sih ya. Zek, maksudnya lah ya. Geget harus sih. Geget harus apa ya? Geget harus riga sing sembahyang cepet-cepet. Tuh ya. Jadi sahabat Muawiyah itu seperti itu. Ya. Jadi dewek nege duduk kelingan maca surat Al-Ikhlas, berdiri kelingan maca surat Al-Ikhlas, jalan dia membaca surat Al-Ikhlas, pulang pergi selalu baca surat Al-Ikhlas, pagi siang petang hingga malam yang dibaca surat Al-Ikhlas. Yuk dicoba dong, kita pasti bisa insya Allah. Ada keniatan, intinya niat. Kesempatan itu mah mudah. Niat ini kayak maling lah. Ini jenenge maling, walaupun orang kesempatan anu niat, anu dadi. Tapi orang kesempatan orang niat, orang dadi. Karena duit geletak ya jona, maunya orang niat nyolong. Beda dengan niat nyolong. Ya. Itu yang keberapa ya saudaraku ya? 3 ya, yang ketiga nih guys. Nah, 3 gitu. Koyo-koyokan karo durasi mulai nang ora tak ngomong nang kabeh kaya gue. Koyo-koyokan karo durasi ya kayak video kecepatan ya mbok ndarani iklan tok. Kesuwenen ya blegi-degi blengeri ya sing sedang-sedang saja ya karo umur satu ha. Apik-apike perkara ku ya tengah-tengah ya. Kesuwenen banget ya ora kelindikan, sededikan banget ya. Untuk yang keempat saudaraku ya. Kita jadikan untuk pertemuan pada kali ini untuk yang terakhir ya. Yang keempat saudaraku,
Yang keempat ini ternyata surat Al-Ikhlas ini sangat ditakuti oleh jin kafir tentunya ya. Surat Al-Ikhlas ini ditakuti oleh jin, benar nih ya. Jadi ketika antum itu punya saudara yang sedang kesurupan nih ya, orang duwe dulur kesurupan, sampean duwe dulur kesurupan. Ya wis ora usah bingung, ora usah panik, seneng sampean wudu. Terus kalau bisa kamu sholat dulu, sholat sunat dulu, mohon agar dimudahkan segala urusannya, terutama untuk ngetokna jin nang jero dulure iki kok sing nyurupi dulurmu. Nah, setelah itu kemudian kamu dekati dirinya, kemudian kamu bacakan itu surat Al-Ikhlas. Boleh baca sing santai saja, karena mereka biasanya akan menakut-nakuti dirimu. Meden-meden ini jangan intinya kayak wedi banget karo kowe, tapi kowe malah wedi, dan akhirnya ya kayak seneng kayak aku nyoki wedi malah kowe wedi tak medeni jadi boleh ini kan wedi, santai dalam membaca yang tartil ya, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran yang tartil ya. Orang usah tergesa-gesa, ndak usah, santai saja. Orang tergesa-gesa malah ora karu-karuan. Subhanallah, malah jining guyu. Malah wedi bebok malah. Santai saja. Justru pembacaan yang tartil ini yang ditakuti oleh mereka ya. Banyak orang yang tidak tahu, kadang-kadang mesti jin dibaca kenapa, ayat kursi, ayat apa, ayat pojok bareng. Malah jinnya cengengesan toh. Karena kamu dalam membacanya itu tidak khusyuk, dalam membacanya tidak tartil. Makanya yang santai saja, baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Jadi suara itu pengaruh sekali ya. Itu sekali. Pengaruh banget. Nah, kemudian dekatkan itu suaramu dengan telinga saudaramu yang lagi ketempelan sapa we demit iki. Ketempelan demit. Aja kedeng yo, kadang malah kedengane jedor ngono ya. Dibisikkan. Kalau semakin dekat ya dipelankan sedikit suaramu, udah keseruan banget kayaknya. Seperti itu. Ya. Itu pasti akan bereaksi. Kalau memang benar kesurupan mesti bereaksi panas sih. Agar di wacana surat Al-Ikhlas kok malah meneng bae karo guyu-guyu kayak gue ora kesurupan. Anu butuh duit, kok pengen duit. duit lebaran abang gue wis langsung mari langsung. Agar kesurupan mesti rasanya panas, panas. Nah, di situ surat itu sudah mulai bereaksi. Nah, setelah itu kemudian kamu tekan sedikit. Dalam mana? Kamu lihat, ya reaksinya yang mana? Yang dia lihat yang mana? Yang dia lindungi yang apa? Misal ingin menyingkirkan tangannya, saya tekan tangannya sedikit saja. Ini pasti akan bereaksi sekali dengan mereka. Kemudian kamu tantang dia dah. War metu apa nangane bengko malah kok kelaran. Ayo dapat tuh. Seperti itu ya saudara. Dan insya Allah ya semuanya mampu, semuanya bisa. Ya, semuanya mampu, semuanya bisa. Ya. Semuanya mampu, kamu pun mampu. Ya, semuanya bisa melakukan ini semua. Yang penting modalnya tenang. Kamu ambil air wudhu dulu. Kamu sholat dulu, setelah itu kemudian minta sama Allah. Nah setelah itu kemudian kamu lakukan untuk ritualnya, ya, kamu lakukan, kemudian kamu langsung mulai untuk mengeluarkan itu yang namanya jin tomang atau jin apa. Insya Allah dengan itu akan keluar.
Benar ini ya, surat Al-Ikhlas, Masya Allah, luar biasa. Banyak orang tidak paham ini masalah ini ya. Jadi tidak harus dengan membaca apa-apa. Surat Al-Ikhlas saja, iblis ini berhenti. Kan pernah pada suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh kalau iblis temoni kalau kekasihku Muhammad kan nyopo sih Kanjeng Nabi anu Gusti wis kowe mengana bae, akhirnya ditakoni nang Kanjeng Nabi ya. Banyak sekali pertanyaan yang Nabi lontarkan, tapi untuk pembahasan yang menyangkut masalah ini ditanya sama Rasul. Nih, ngopo jane kowe anggar umatku maca Quran apa dialang-alangi? Jawabane nopo iblis? Karena kalau umatmu membaca Quran Rasul, umatmu membaca Quran, maka tubuhku akan hancur terbakar. Jadi kaya dene timah, ya disitu katakan timah sing wis dipanasna, dilelehna, siram maring awake iblis ini mlebu hancur. Makanya iblis ini paling benci dengan orang yang baca Quran. Iku lho dibaca surat Al-Ikhlas, surat kesayangannya Allah ya. Surat tauhid niki wis mulai demeret nih daripada hancur sih akeh sih. Tapi beli mata ya gue mikir sing tenang. Bacaannya itu dengan tartil. Ya saudaraku, lain baca itu dengan tartil. Jadi tidak usah cepet-cepet, tidak usah banter-banter kayak gue. Yang tartil saja seperti itu ya. Yang tartil, yang nyantai seperti itu. Insya Allah akan berhasil. Tapi kalau dirimu belum apa-apa bacanya udah concern ya, maca tapi kayak orang maca, maca kayak dulu. Modalnya tenang. Dia sedang menakuti dirimu. Kamu harusnya lebih menakuti dirinya. Kamu lebih mulia daripada si iblis ini, daripada si jin ini. Oh jin gue jin kafir gitu. Jadi, kayak tuh mabuk, menculah, bikar, ya lupa mana beti. Ya kayak gue ya, saudaraku ya. Itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Insya Allah lain waktu kita sambung terus. Tapi aja kelarin gue pada di-subscribe ya, main nyoman dan seneng kayak gini ya. Lagian ini kan untuk memajukan ya, untuk channel dari Pondok Pesantren Darul Falah seperti itu ya, bisa dinikmati untuk semuanya lah ya gue ya. Dengan meja subscribe itu termasuk bagian dari ibadah wong iki untuk tontonan kan ini tuntunan pengajian ya, ngawe ilmu memberikan nasihat ya, adinu nasihat kan kayak gue bok. Jadi kita saling dukung lah ya, nyong ya bisane nyong apa ngapain nakarori kayak gue, sebisane nyong kayak gue ya, sebisane aku ya. Kekurangan sih mung jeneng wong akeh kekurangan. Kelebihan ya sekang Gusti Allah. Larikan dukung karo nyong kayak gue, jadi subscribe gilu gigi. Istilahnya kayak bae ya. Bukan lalu boten nyong jalur ngapura karo sampean kabeh. Alhamdulillah bidinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.